Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Lasokat Story. Di video kali ini gua akan membahas sesuai judul, akan membahas filosofi dari seorang Kakashi Hatake nih guys. Seorang shinobi yang ditinggalkan orang-orang tersayang, tapi dia tetap menjadi seseorang yang berbakat dan juga seorang yang baik pastinya lah. Karena sering terjadi nih geng, sering terjadi seseorang yang ditimpa kesusahan dan keburukan atau kesedihan, tadi dia itu menjadi seorang yang bersifat negatif geng, atau bersifat jelek lah ya, berperangai yang jelek. Tetapi tidak halnya dengan Kakashi Hatake gengs, bahkan dia lebih cenderung ke perubahan yang lebih baik. Jadi makin hari makin baik gitu gengs, walaupun dia itu ditinggalkan orang-orang tersayang. Siapa aja orang-orang tersayang tersebut, di sini gua akan bahas nih. Kakashi Hatake merupakan anak seorang shinobi berbakat dari Konoha bernama Sakumo Hatake. Sakumo Hatake dijuluki si taring putih karena rambutnya yang putih, sekaligus dia itu adalah terkenal sangat kejam dan juga sangat sangat kuat gitu loh gengs. Jadi dia adalah sangat cepat dan juga kuat ya geng, makanya disebut si taring putih. Pada saat itu si taring putih melaksanakan sebuah misi nih geng. Misinya adalah memasuki desa pasir dan juga menghilangkan nyawa Kazekage nih geng. Jadi di sini tujuan Sakumo Hatake adalah mendatangi negeri pasir nih geng, untuk mengorek informasi dari intelijen yang ada di sana. Tetapi di tengah jalan mereka dihadang oleh sebagian pasukan dari ninja pasir atau Sunagakure, dan juga mereka dihadang oleh Kazekage ketiga. Dan otomatis pada saat itu mereka semua auto pindah alam karena kemampuan Sakumo Hatake yang sangat-sangat sangat-sangat mumpuni gitu loh gengs. Singkat cerita, misi pun berhasil diselesaikan, tetapi di sini ada beberapa temannya meninggal geng. Dan temannya yang nggak meninggal bukannya menghargai Sakumo Hatake, malah dia itu mencemooh geng. Kenapa? Karena dia lebih memilih temannya hidup gitu loh gengs, dibandingkan menyempurnakan misinya. Dia pun di sini terus dibully dan akhirnya dia kena mental gengs, dan dia memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri geng. Pada saat itu dia pulang dengan menusukkan pedangnya ke dalam perut dan meminta maaf kepada Hatake Kakashi yang masih kecil. Minta maaf untuk apa ya? Untuk akhir hidupnya lah gengs, karena dia udah nggak sanggup gitu loh menerima bulian dari teman-temannya yang nggak menganggap kepahlawanan dia gitu geng. Jadi intinya teman-teman Sakumo Hatake itu nggak terima geng. Sakumo Hatake nggak menyempurnakan misinya, tapi dia malah memilih keselamatan teman-temannya. Akhirnya dia selalu dibully. Nah karena dia nggak kuat menerima bulian itu, akhirnya dia menghilangkan nyawanya sendiri geng. Singkat cerita, Hatake Kakashi pun beranjak dewasa dan beranjak besar gitu kan, dengan kemampuan yang pastinya nggak jauh beda dengan bapaknya lah. Apalagi pada saat itu dia diwariskan pedang andalan bapaknya gengs, yang selalu dia bawa bahkan sampai Naruto menjadi Hokage nantinya. Pada saat itu dia menjalankan misi bersama teman satu timnya, sekaligus bersama gurunya, yaitu Namikaze Minato atau bapaknya Naruto. Dan di situ teman dekatnya sekaligus rivalnya meninggal gengs, yang bernama Uchiha Obito. Dan tragisnya Uchiha Obito meninggal ketika menyelamatkan Hatake Kakashi yang akan terkena reruntuhan batu nih gengs. Jadi pada saat itu ketika Rin disandra, Rin adalah teman satu timnya Kakashi Hatake dan juga Uchiha Obito. Jadi si Uchiha Obito ini hendak menyelamatkan Rin gengs. Kakashi pun membantu, padahal awalnya menolak tetapi ujung-ujungnya bantu juga. Nah di situ mereka sudah berhasil menyelamatkan Rin, tetapi tempat itu roboh gengs, atau runtuh lah ya. Kemudian bebatuannya itu hendak mengenai Kakashi geng. Tetapi dengan sigap pun Obito menarik Kakashi nih, sehingga Kakashi nggak kena reruntuhan batu tersebut. Alhasil Obito pun yang terkena batu tersebut. Setengah dari tubuh Obito sudah tertekan ya geng oleh batu besar, dan pastinya di situ kemungkinan selamatnya itu kecil geng. Karena di situ pun Obito mengira dirinya bakal tewas, dan dia pun memberi mata saringan sebelah kirinya gengs kepada Kakashi. Karena sebelumnya Kakashi telah melindungi Obito ketika ingin diserang oleh kunai, oleh musuh. Jadi mata sebelah kirinya Kakashi itu kena kunai geng, dan dan nggak bisa ngelihat gitu loh. Akhirnya Obito pun memberikan mata saringannya kepada Kakashi, dan karena mata saringan itulah dia bisa meniru jutsu-jutsu dari musuh-musuhnya geng. Dan pastinya di sini otomatis kemampuannya semakin bertambah gitu kan. Dia nggak punya saringan pun udah hebat, ditambah saringan sebelah nih lebih hebat lagi.
Setelah itu Kakashi pun menyelamatkan Rin nih geng, dan bergegas pergi dari tempat tadi itu, tempat reruntuhan batu yang terkena Obito. Reruntuhan batu yang mengenai Obito. Tadi dekat. Dan pada saat itu banyak ninja-ninja dari desa tersebut mengerumuni Kakashi nih geng, dan hendak menyerang dan mengeroyok Kakashi dan juga Rin. Tetapi di situ Kakashi yang sudah diberikan kunai milik Minato, dan itu pun pastinya menjadi menjadi kayak semacam ponsel geng, ponsel darurat atau panggilan darurat lah ya, ketika Kakashi terjadi sesuatu. Minato pun tak tinggal diam, dia langsung ke lokasi karena dia tahu lah muridnya udah dalam kondisi bahaya nih. Dengan jutsu teleportasinya Minato menghilangkan Kakashi dan juga Rin yang ada di situ geng, yang hendak dihabisin pastinya oleh pihak musuh. Setelah Kakashi tersadar, dia pun sudah diselamatkan oleh Minato, dan dia pun merasa sangat-sangat sangat-sangat sedih gengs. Kenapa? Karena dia kehilangan Uchiha Obito selaku rival dan juga sahabatnya pastinya lah. Karena for your info nih geng, sebelumnya dia itu selalu berseteru, dan ketika dia udah nggak berseteru nih, ketika dia udah damai sama Obito, Obito tewas. Jadi sangat-sangat sangat-sangat menyakitkan gitu loh gengs. Setelah itu, setelah kematian Obito, Kakashi pun menjalankan misi dan kehidupannya sebagaimana biasa, dan dia pun di sini menghabisi Rin ya geng. Bukan tanpa sebab, karena Rin merupakan Jinchuriki, dan kalau dia nggak menghilangkan nyawa Rin itu bisa mengamuk geng, dan bisa menyebabkan desa Konoha itu hancur geng. Bahkan yang lebih parahnya lagi, bisa menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak. Makanya Kakashi nggak mau, dan dia pun ditugaskan untuk menghilangkan nyawa Rin nih geng. Oleh siapa? Oleh Rin sendiri pastinya lah. Di sini pun Obito melihat kejadian itu, dan dia tentunya merasa dendam pada Kakashi. Kenapa Obito bisa hidup lagi? Karena pada saat itu dia nggak benar-benar tewas geng. Dia hanya sekarat, kemudian dia diselamatkan oleh Madara, dan dia diberikan sel Hashirama untuk menyembuhkan badan-badannya yang telah hancur gitu kan, karena reruntuhan batu tadi tuh, yang mana dia telah menyelamatkan Kakashi. Setelah itu dia pun bangkit lagi dengan sel yang baru dan kekuatan yang baru pastinya lah, dan dengan visi misi yang baru juga, karena dia udah dicuci otak ini sama Madara. Jadi udah beda pemikirannya geng, nggak kayak Obito dulu lah. Di sini dia melihat Kakashi yang melemparkan Chidorinya ke perutnya Rin ya geng, sehingga Rin tewas. Pastinya Obito sangat dendam lah, padahal Kakashi nggak berniat membunuh Rin gengs. Singkat cerita, Rin udah nggak ada, Obito pun udah nggak ada pada saat itu ya geng, di benak Kakashi, karena Kakashi belum tahu nih Obito masih ada. Ya, kita anggap aja nggak ada lah. Dan pada saat itu beberapa tahun kemudian gurunya Kakashi pun menjadi Hokage geng, Hokage keempat. Karena Hokage sudah tiada nih geng, Hokage ketiga sudah tiada disebabkan pertempurannya melawan Orochimaru. Di sini Minato pun membangunkan Kakashi yang sedang tidur nih gengs, dan dia pun terkaget, kemudian memanggil gurunya itu dengan sebutan Hokage. Ada apa? Katanya Hokage keempat. Di sini Minato pun dengan rendah hati berkata, panggil aja seperti biasanya katanya. Maksudnya panggil sensei aja gitu loh, panggil guru, nggak usah panggil Hokage lah. Pada saat itu Kakashi ditugaskan sekaligus naik jabatan nih geng, yang tadinya jadi Jonin, dia naik menjadi Anbu, atau dia menerima pangkat baru gitu loh geng, yaitu pangkat Anbu. Anbu adalah shinobi elit atau pasukan khusus rahasia nih geng, milik Konoha. Pada saat itu Kakashi Hatake mendapat misi untuk mendampingi istri dari Namikaze Minato yang tengah mengandung Naruto pastinya lah. Pokoknya dia suruh ngawasin aja tuh gerak-geriknya Uzumaki Kushina geng, selaku ibu dari Uzumaki Naruto pastinya. Dan pada saat itu Kakashi pun selalu selalu terngiang-ngiang gitu loh geng, selalu terngiang-ngiang tentang teman-teman yang telah tiada. Wajar aja kan, dia udah kehilangan bapaknya, terus kehilangan teman-teman satu timnya. Habis itu dia kehilangan gurunya nih gengs, dengan cara yang tragis juga nih geng. Karena Minato selaku guru Kakashi meninggal disebabkan oleh Kurama ya geng, Kurama atau biju ekor 9 yang mengamuk. Kemudian dia menyegelnya nih dengan menggunakan jutsu terlarang, yaitu dia menukar nyawanya agar bisa menyegel si Kurama itu geng, atau biju ekor 9 yang di dalam tubuh anaknya atau Naruto. Pastinya di sini Kakashi sangat-sangat terpukul gengs.
karena orang-orang terdekat dan orang-orang yang tersayangnya itu udah pada nggak ada. Istilahnya dia nggak ada sandaran lagi nih, mau nyandar ke siapa gitu kan. Pada saat itu mantan Hokage ketiga pun tahu kegundahan atau kegelisahan Kakashi yang sebagai shinobi yang telah berduka, yang tengah berduka akibat kematian gurunya, terus timnya, lalu sebelumnya orang tuanya, gengs. Dia pun berinisiatif untuk menjadikan Kakashi seorang guru pembimbing nih, geng, untuk membimbing genin-genin yang ada di desa Konoha, Tetapi pada saat itu anak-anak yang dibimbing Kakashi nggak bisa membuat Kakashi itu nggak membuat Kakashi itu keluar dari zona kesedihannya gitu loh, geng. Dia masih tetap terpuruk gitu loh. Bahkan di sini dia nggak bisa melatih anak-anak tersebut. Akhirnya digantilah anak-anak didikannya gitu loh, geng. Jadi genin yang tadi diamanahkan atau dipercayakan kepada Kakashi diganti nih oleh 3 genin baru. Dan ini 3 genin ini nggak main-main, geng. Backgroundnya pun sama-sama menyedihkan. Backgroundnya pun sama menyedihkannya dengan Kakashi, yaitu Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, dan juga Haruno Sakura. Uzumaki Naruto merupakan orang atau anak yang ditinggalkan bapak ibunya semasa kecil, atau masih kecil udah ditinggal lah ya bahasa gampangnya, geng. Karena tadi itu karena segel terlarang bapaknya. Terus yang kedua Uchiha Sasuke, dia sudah ditinggalkan semua klannya nih, geng, ketika dia masih kecil, termasuk ibu bapak dan juga kakaknya. Yang ketiga adalah Haruno Sakura, dia merupakan shinobi Konoha yang sering diremehkan atau dipandang sebelah mata, apalagi dia orang tuanya nggak ada background spesial. Makanya di sini Kakashi sedikit terhibur dan juga sedikit sedikit melupakan kesedihannya, geng. Bahkan semakin bertambahnya waktu, semakin hilang gitu loh kesedihan yang dialami. Dan pada saat itu mantan Hokage ketiga pun berbicara seperti ini, geng, kepada Kakashi. Jika kamu telah kehilangan orang-orang yang tersayang di hidupmu, katanya, maka carilah orang yang bisa kamu sayang gitu loh. Terbukti dengan hadirnya Naruto, Sasuke, dan juga Sakura, dia melupakan dan dia menghadirkan rasa sayang yang baru gitu loh, gengs. Maksud gue, dia meninggalkan kesedihannya dan dia menumbuhkan rasa sayang kepada ketiga muridnya tadi tuh, geng. Seiring berjalannya waktu, Kakashi pun selalu berhasil nih, geng, mendidik 3 orang tadi tuh, geng, yaitu Sasuke, Naruto, dan juga Sakura. Bahkan sampai mereka itu menjadi pelindung desa Konoha nantinya, geng. Setelah perang dunia ninja keempat, Kakashi pun diangkat sebagai Hokage ke-6, geng, melanjutkan estafeta kepemimpinan desa Konoha pastinya lah. Ini membuktikan betapa maju dan meningkatnya kemampuan Hatake Kakashi, geng, walaupun dia ditimpa kesedihan atau keterpurukan selama hidupnya gitu loh, gengs. Ketika dia kecil khususnya nih, atau ketika dia belum menjadi seorang yang sangat-sangat tinggi gitu loh, geng. Karena biasanya kita menemukan orang-orang yang mendapat keterpurukan atau kesedihan yang sangat dahsyat, dia itu biasanya berubah menjadi seorang yang berperilaku negatif gitu loh, gengs. Lu ngerti kan maksud gua? Itu adalah sekelumit atau itu adalah filosofi singkat dari Kakashi Hatake. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gua, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bulan dari samping gua Ali. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih.